Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun judul Reka Cipta yang kami usung yaitu Sitajur. Sitajur ini merupakan singkatan dari Satuan Pendidikan Siap Siaga Bencana Cianjur. Judul proposal yang kami ajukan merupakan desain Satuan Pendidikan Siap Siaga Bencana dan pemanfaatan LOSPAT sebagai solusi pembelajaran pasca bencana. Adapun skema yang kami ambil yaitu B1, yaitu penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Untuk tim pengusul, yang pertama Chef Munajat, saya sendiri, keahlian di bidang manajemen pendidikan dan sosial pendidikan. Kemudian Pak Dadan Rahmat MT, keahlian di teknologi informasi. Kemudian Pak Indra Jultiar MPD, keahlian pada bidang pembelajaran kebencanaan, pembelajaran SD dan pembelajaran PAUD. Kemudian yang keempat, Alpian Asidiki, merupakan keahlian di bidang pembelajaran PAUD. Adapun yang menjadi mitra di dalam judul ini atau proposal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cianjur. Adapun perumusan masalah dan urgensi Reka Cipta di dalam proposal ini, yang pertama perumusan masalah ini adalah sejak terjadi gempa November 2022 di Kabupaten Cianjur, itu rusaknya fasilitas, sarana dan prasarana satuan pendidikan. Kita ketahui kurang lebih berdasarkan dari data dari BPBD ada 308 jumlah lembaga terdampak, kemudian jumlah ruang kelas itu ada 781 yang mengalami kerusakan, sehingga ini merupakan kerusakan fasilitas, sarana dan prasarana satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, belum ditemukan desain pembelajaran yang efektif pasca bencana sampai dengan saat ini. Kemudian yang ketiga, belum tersedia media atau aplikasi untuk sosialisasi kebencanaan di Kabupaten Cianjur. Kemudian solusi yang saat ini dilaksanakan oleh BPBD yaitu pembangunan sekolah darurat. Kurang lebih 200 sekolah darurat dibangun di Kabupaten Cianjur di titik-titik gempa dengan tujuan memindahkan pembelajaran yang asalnya dari bangunan fisik kemudian berpindah ke ke dalam tenda yaitu sekolah darurat. Kemudian yang kedua, sudah dilaksanakan pembelajaran namun belum memanfaatkan potensi lingkungan. Kemudian yang ketiga, Kabupaten Cianjur sekarang juga lewat BPBD mensosialisasikan kesiapsiagaan kebencanaan di satuan pendidikan, namun sosialisasi tersebut belum memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian adapun solusi yang kami tawarkan yaitu yang pertama, desain pembelajaran dengan pemanfaatan LOSPAT. Pemanfaatan LOSPAT di sini adalah memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar untuk dijadikan media pembelajaran. Yang kedua, kita akan membuat aplikasi Sitajur. Aplikasi Sitajur ini merupakan aplikasi yang kami bangun yang nantinya akan mensosialisasikan kepada satuan pendidikan di Kabupaten Cianjur mengenai kesiapsiagaan bencana. Kemudian adapun inovasi yang kami usung, yang pertama adalah desain pembelajaran LOSPAT. Nah, di dalam desain pembelajaran LOSPAT ini adalah desain pembelajaran dengan memanfaatkan alat dan bahan di lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitar itu ada yang namanya bahan alam seperti ranting, kemudian dedaunan dan sebagainya yang ada di alam kita pergunakan sebagai media pembelajaran. Yang kedua yang kami manfaatkan itu adalah bahan bekas sebagai media pembelajaran. Kemudian yang kedua, inovasi yang kami usung itu adalah aplikasi Sitajur. Aplikasi Sitajur ini merupakan aplikasi kesiapsiagaan bencana dari mulai kesiapsiagaan bencana, kemudian trauma healing, kemudian LOSPAT bahan alam sebagai solusi pembelajaran pasca bencana. Nah, di dalam desain satuan pendidikan siap siaga bencana, pertama kami nanti membuat kesiapsiagaan bencana. Di sana kita membuat 10 video kesiapsiagaan bencana. Kemudian yang kedua kami membuat juga 10 buku kesiapsiagaan bencana Cianjur. Adapun 10 buku dan 10 video yang kami buat ini kaitan dengan kebencanaan yang ada di Cianjur, dari mulai banjir, kemudian banjir bandang, cuaca ekstrim, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gempa bumi, letusan gunung, dan tsunami. Ini merupakan kebencanaan yang ada di Cianjur. Video trauma healing. Trauma healing juga sama berisi 20 video
trauma healing yang akan kami buat. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran lospat. Ini secara alurnya setelah kesiapsiagaan di trauma healing, kemudian trauma healing baru dilakukan pembelajaran lospat. Di dalam pembelajaran lospat juga sama, kami akan membuat 20 video pemanfaatan lospat sebagai solusi pembelajaran pasca bencana. Lospat yang dimaksud di sini adalah bahan alam yang kami maksud, yang bahan alam yang dimaksud itu media biji-bijian, dedaunan, ranting, dan segala sesuatu yang ada di alam. Kemudian yang kedua, lospat yang dimaksud adalah limbah seperti kertas bekas, kardus bekas, dan sebagainya. Nah, buku dan video ini nanti akan kami masukkan ke dalam aplikasi Sitajur. Aplikasi Sitajur ini merupakan aplikasi yang nantinya bisa di-download di Play Store oleh satuan pendidikan. Kemudian nanti satuan pendidikan bisa mempelajari tentang kesiapsiagaan sebelum bencana, kemudian trauma healing, kemudian pemanfaatan lospat. Dan yang kami tuju itu adalah setelah terbentuknya aplikasi ini, nanti terbentuknya satuan pendidikan yang mandiri menghadapi bencana. Jadi mereka sudah siap dengan kesiapsiagaan, jadi kapanpun bencana mereka siap. Karena di Cianjur sampai saat ini gempa susulan masih terjadi, kemudian kebencanaan ini juga sama. Jadi kami mempersiapkan bahwa sekolah ke depannya satu satuan pendidikan mampu menghadapi, kemudian mampu menangani secara mandiri tentang kebencanaan. Adapun manfaat dan dampak. Pertama, untuk satuan pendidikan. Untuk satuan pendidikan, manfaat dari Reka Cipta dan desain yang kami buat itu adalah meningkatkan kemampuan sumber daya satuan pendidikan dalam kesiapsiagaan dan penanganan pasca bencana. Selanjutnya, kami mengharapkan satuan pendidikan itu mandiri menghadapi bencana. Jadi ketika bencana, mereka mampu menangani, mampu mempersiapkan, menangani, dan mengantisipasi. Kemudian yang berikutnya untuk mitra, manfaat dan dampak dari mitra itu yang pertama penyelesaian masalah bersama dengan akademisi. Kemudian yang kedua, terrealisasi program kerja BPBD Cianjur untuk mensosialisasikan kebencanaan di satuan pendidikan atau di sekolah. Kemudian yang ketiga, memberikan pemahaman kesiapsiagaan dan penanganan pasca bencana di satuan pendidikan Kabupaten Cianjur. Dampak kegiatan pada pencapaian IKU perguruan tinggi. Yang pertama itu di IKU ketiga, yaitu dosen berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan di luar kampus. Kemudian dampak yang kedua adalah IKU kelima, yaitu hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat dalam mengimplementasikan inovasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mitra. Kemudian yang ketiga, yaitu IKU kedua, mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini mendapatkan manfaat.